Sulman Raja. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Yang dimana pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses konten produk atau lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, serta profil siswa. Tujuannya adalah agar setiap siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Kunci utama dalam pembelajaran diferensiasi adalah bukan semua siswa belajar dengan cara yang sama. Guru memberikan beragam strategi, aktivitas, dan cara evaluasi agar sesuai dengan keberagaman siswa dalam kelas. Diferensiasi juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, termaksud menyediakan berbagai pilihan tugas, menyelesaikan tingkat kesulitan materi, dan menawarkan berbagai metode pembelajaran visual, auditory, kinestik. Diferensiasi menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau luring dengan pembelajaran daring atau online. Dalam satu kesatuan pembelajaran model ini memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung fleksibilitas waktu, tempat, dan kecepatan belajar. Tujuan blended learning adalah ada kombinasi kegiatan di kelas dan secara online dan mendorong siswa untuk belajar mandiri, serta memperkuat pembelajaran dengan diskusi atau aktivitas kolaboratif saat bertemu langsung. Bentuk blended learning juga bervariasi mulai dari sebagian kecil konten daring hingga integrasi penuh antara pembelajaran daring dan luring. Contohnya, siswa mungkin mempelajari materi dasar secara daring dan kemudian berdiskusi dan mengerjakan tugas di kelas. Blended learning, gabungan pembelajaran tatap muka dan daring atau online. Flipped classroom adalah pendekatan di mana materi pembelajaran disampaikan di luar kelas atau melalui video, bacaan, atau media lainnya. Dan waktu di kelas digunakan untuk berdiskusi, tanya jawab, latihan, atau proyek. Di dalam pendekatan flipped classroom memiliki inti yaitu mengubah urutan pembelajaran siswa, belajar teori dulu di rumah, praktik dan memperdalam pemahaman saat di kelas, membantu guru lebih fokus pada pembelajaran aktif di kelas. Flipped classroom ini siswa belajar materi di rumah, kelas digunakan untuk berdiskusi dan latihan, dan guru juga menyediakan materi pembelajaran daring sebelum kelas, dan waktu kelas digunakan untuk kegiatan kolaboratif dan terstruktur yang membantu siswa memperdalam pemahaman mereka. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi. Pembelajaran diferensiasi dapat diintegrasikan ke dalam blended learning dan flipped classroom untuk memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Flipped classroom sendiri merupakan salah satu model implementasi blended learning. Nah, di dalam ketiga pendekatan ini, guru memiliki peran penting yang dimana pembelajaran diferensiasi, guru memiliki peran penting yaitu 1. Mengenal kebutuhan siswa secara individu atau gaya belajar, minat, kesiapan belajar. 2. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan siswa atau materi, proses, produk, lingkungan belajar. Yang ketiga, menyesuaikan tugas dan evaluasi berdasarkan kemampuan siswa. 4. Memberikan umpan balik yang personal dan konstruktif untuk mendukung kemajuan individu. 5. Menciptakan lingkungan belajar inklusif yang menghargai keragaman. Yang kedua, peran guru dalam blended learning atau gabungan pembelajaran tatap muka dan daring, yaitu merancang integrasi konten daring dan luring secara efektif, membimbing siswa selama sesi tatap muka dan memberi arahan yang jelas untuk pembelajaran daring, memonitor kemajuan siswa secara daring menggunakan platform digital, memfasilitasi diskusi aktif
di kelas berdasarkan materi yang dipelajari secara daring, menggunakan teknologi untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa atau bisa mendukung diferensiasi. Yang selanjutnya, peran guru dalam pivot classroom, yaitu menyediakan materi pembelajaran atau video, modul, dan lain-lain yang bisa diakses siswa sebelum kelas, membangun aktivitas kelas yang interaktif seperti diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, mendampingi siswa secara aktif di kelas, bukan hanya menjelaskan teori, membantu pemahaman siswa lebih dekat dan memberikan bimbingan langsung saat siswa mengalami kesulitan, mengelola waktu kelas agar lebih fokus pada pendalaman dan penerapan konsep. Dalam ketiga pendekatan ini, guru bukan lagi pusat informasi, melainkan fasilitator pembelajaran, perancang pengalaman belajar yang bermakna, pengamat aktif perkembangan siswa, pemberi dukungan personal sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, kepada guru-guru dan orang-orang kami, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kita. Anak kita hidup di era yang menuntut pendekatan belajar yang lebih fleksibel, personal, dan bermakna. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus beradaptasi dan bekerjasama mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Anak-anak hidup di era pembelajaran diferensi blended learning dan pivot classroom. Adapun motivasi untuk guru, kita bukan hanya pengajar tapi membentuk masa depan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, setiap kesabaran, setiap waktu yang kita luangkan untuk anak-anak adalah pijakan besar menuju generasi yang lebih baik. Mungkin hasilnya lebih tidak langsung terlihat, tapi yakinlah setiap benih yang kita tanam akan tumbuh pada waktunya. Mari terus semangat, saling menguatkan, dan jangan lupa bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Baik, motivasi untuk orang tua kami, pada ibu orang tua kami tahu perjuangan menjadi orang tua bukan hal mudah, tapi satu hal yang pasti, cinta dan perhatian Anda adalah kekuatan utama dalam keberhasilan anak-anak. Kami di sekolah hanya bagian kecil dari perjalanan mereka, dan peran Anda di rumah sangat menentukan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter, semangat, dan ide mereka. Mari terus bergandeng tangan karena pendidikan terbaik adalah hasil dari kerjasama antar rumah dan sekolah. Pendidikan bukan hanya tugas guru dan bukan pula yang tanggung jawab orang tua. Ia adalah perjalanan bersama ketika guru dan orang tua bersatu. Maka anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh arahan, kasih sayang, dan harapan. Mari kita lanjutkan kerjasama ini dengan semangat dan keikhlasan, karena setiap anak layak untuk mewujudkan pendidikan yang adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan zaman. Dibutuhkan kerjasama yang kuat antara guru dan orang tua. Mari kita dukung satu sama lain, saling belajar dan terus bergerak maju. Karena ketika kita bersatu, anak-anak kita tidak bisa melampaui batas yang pernah kita bayangkan.